Baik, saudara-saudara sekalian kelas etika Kristen, hari ini kita akan masuk pada topik yang disebut dengan etika heteronom. Nah, etika heteronom itu paling tidak berbicara tentang yang asing dan yang melampaui diriku. Nah, itu pengantar awal dulu, apa itu heteronom, yaitu yang asing dan yang melampaui duniaku. Nah, kerangka berpikir etika heteronom ini dilatar belakangi oleh adanya peristiwa pembunuhan massal yang dilakukan oleh Adolf Hitler yang memakan korban sekitar 6 juta orang Yahudi. Ini menjadi latar belakang bagi Emmanuel Levinas ketika dia mencoba untuk mengkritisi dan melakukan perlawanan kritis terhadap tindakan dari Adolf Hitler itu. Nah, menurut Levinas, tindakan pembunuhan itu sangat brutal, sadis, dan kejam. Dan sekaligus sebetulnya tindakan itu telah meruntuhkan arogansi totalitarian dan keangkuhan ras Arya, bangsa Arya, yaitu Eropa Barat, dalam hal ini Jerman. Tetapi sekaligus juga itu merupakan kejahatan politik ekstrim yang menyangkal, yang meniadakan yang lain sebagai sesama. Nah, alasan ini menjadi alasan bagi Levinas, seorang filsuf Prancis kontemporer, untuk berbicara dan meruntuhkan setiap otonomi diri yang egoistik dan totaliter. Nah, saudara sekalian, upaya Levinas itu merombak tatanan universal yang sebetulnya harus dimulai dari yang lain, sesama, bahkan memberi prioritas kepada yang lain. Hal itu menjadi sebuah tesis dasar dari Levinas untuk mengembangkan etikanya, yang kemudian tesis itu menjadi sebuah diskursus filosofis postmodernisme sehubungan dengan tanggung jawab etika heteronom. Nah, yang lain itu atau sesama itu, yang di luar diri kita itu secara absolut itu mengindikasikan yang lain sebagai yang bukan aku, atau yang bukan dari duniaku. Maksudnya adalah untuk menjumpai dan mengerti yang lain, saya tidak dapat memulai dari diriku. Untuk mengerti sesamaku, aku tidak bisa memulai dari diriku.
jika memahami yang lain itu, yang di luar diriku itu, bertolak dari diri sendiri, berarti kita berusaha memahami yang lain itu berdasarkan cara pandang, keinginan, kemauan, rasionalitas, dan kehendak pribadiku. Nah, ini menjadi masalah yang oleh Levinas disebut dengan alter ego. Nah, cara untuk mengerti yang lain, yang di luar diriku, sesamaku, orang lain, itu digambarkan Levinas melalui ungkapan bahwa pembebasan diri dari domain, dari wilayah kediriannya ke nuansa yang baru. Usaha untuk atau upaya untuk mengerti yang lain itu hanya mungkin dilakukan melalui cara bagaimana kita membanting setir, mengubah haluan, meninggalkan otonomi yang egoistik, dan memulai dari yang heteronom. Itu yang saya sebut tadi, yang asing dan yang melampaui diriku. Nah, yang lain, orang lain di luar diriku sebagai yang heteronom tidak dapat dimengerti jika kita berpatokan kepada pengetahuan dan pemahamanku. Yang heteronom adalah yang tidak dapat disubordinasikan. Menurut Levinas, yang lain itu secara absolut adalah yang transenden atau yang tidak berhingga. Gerakan ini disebut dengan crossing over, yaitu gerakan yang melampaui ego insani untuk mencapai suatu perubahan yang transformatif. Menurut Levinas, perubahan yang transformatif itu lahir dari pertobatan diri dan kerendahan hati. Bertobat itu berarti bergerak keluar, melampaui ego. Karena apa? Karena akar dari segala kejahatan adalah sikap ingat diri. Yang ingat diri adalah dia yang tidak ingat akan yang lain. Nah, saya pikir Anda pasti akan bisa memahami terminologi-terminologi itu. Nah, di dalam terminologi Levinas, epifani wajah, bagaimana penampakan wajah itu adalah jalan untuk memahami yang transenden. Kalau di dalam konteks kita memahami penampakan wajah Yesus misalnya, dia menyatakan dirinya, dia menyatakan diri dalam beberapa figur. Kalau kita bisa saksikan, baca di dalam teks-teks kitab suci kita. Begitu juga bagaimana penampakan wajah dari Siddhartha Gautama. Ya, ketika dia keluar dari istananya untuk menyaksikan dunia yang nyata itu, yang dia tidak tahu bahwa di luar istana itu, tadinya dia tidak tahu bahwa ada orang kelaparan dan dia tidak paham apa itu kelaparan dan kemiskinan. Lalu dia keluar dan menyaksikan masyarakat manusia sesamanya yang miskin dan kelaparan. Lalu dia memiliki kesadaran baru tentang
Siapa itu yang lain itu? Nah, dalam konteks kitab suci kita, penampakan wajah yang transenden itu menyatakan dirinya di dalam beberapa figur. Yang pertama, dia menyatakan diri sebagai yang telanjang. Ya. Dia itu yang transenden itu menyatakan diri sebagai yang telanjang. Dia polos dan tidak tersembunyi. Karena apa? Karena dia menampilkan dirinya apa adanya. Jujur, ikhlas, dan lurus. Dan dia tidak hadir untuk membela diri. Nah, apalagi kita barusan mengikuti dan menghayati peristiwa Jumat Agung. Bagaimana kita saksikan melalui cerita itu, dia tidak melakukan pembelaan diri, dia nggak menggunakan pengacara, dia menjalani apa yang harus dia jalani ketika mayoritas orang menyudutkan dia, ketika penguasa politik juga lebih mendengar suara mayoritas untuk menyalibkan dia dan menyiksa dia dan menggantinya dengan Barabas. Dan dia hadir tanpa membela diri. Karena figur yang dia tampilkan adalah memang dia tidak bisa membela diri karena dia miskin. Karena itu dia tidak dapat melindungi dirinya. Ya, itu yang pertama. Dia menyatakan diri sebagai yang telanjang, apa adanya, dan dia miskin. Yang kedua, wajah yang transenden itu mewahyukan diri sebagai dia yang lain, yang datang sebagai orang asing, datang sebagai janda dan yatim piatu. Artinya wajah yang ditampilkan itu adalah mewakili orang-orang asing yang dianggap asing, mewakili para janda dan yatim piatu. Orang asing, dianggap orang asing yang representasi atau mewakili janda dan yatim piatu, itu kan adalah sebuah figur yang menampilkan sosok orang-orang kecil, yaitu orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang mengharapkan pembelaan atas hak-haknya. Coba lihat nanti Yeremia pasal 22 ayat 3. Kemiskinan dan penderitaan, saudara-saudara sekalian, itu kan ada dan berada di sekeliling, di sekitar kita. Kita tidak dapat menghindarinya. Maka hadapi dan berbuatlah. Yang lain, figur yang lain itu sebagai yang transenden, hadir secara konkret. Dia adalah sesamaku. Siapakah sesama? Sesamaku adalah dia yang hadir sebagai yang melarat dan tidak berdaya. Sesamaku adalah dia yang terabaikan.
Yang ketiga, epifani wajah itu sebagai lokus yang transenden, yang tak berhingga itu. Itu sebagai tempat wahyu keagungan Allah. Nah, Allah tidak dapat dipahami tanpa relasi dengan Dia yang tampil sebagai wajah. Allah tidak dapat dipahami tanpa hubungan dengan Dia yang tampil melalui Yesus. Transendensi Allah hanya dapat dipahami melalui relasi dengan sesama yang lain atau dengan siapa saja. Saya berharap Anda semua bisa memahami topik ini. Dan silakan nanti mengajukan pertanyaan kepada saya setelah nanti saya mengajukan pertanyaan kepada kelompok 11. Jadi kita utamakan dulu bagaimana nanti kalian akan lebih dulu bertanya kepada kelompok 11, lalu ajukan pertanyaan kepada saya. Saya tetap mengingatkan supaya Anda semua tetap di rumah sambil bekerja, sambil mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester kita. Tuhan memberkati kita.